C terbalik, ada titik 3 miring di bawahnya. Iya. Lalu ada I. Betul? Lalu koma. Betul? Nah, di sebelahnya itu ditekan yang lama, Ustaz. Ditekan yang lama sampai biru. Nanti ketemu Vehamet gitu kan. Vehamet itu roh kebenaran ya, roh kebenaran. Walaupun mirip-mirip ya. Teman-teman yang mirip ya. Saya rasa sih jauh banget, Bu. Nggak ada mirip-miripnya. Iya, tapi dia lafalnya disama-samain sama dia. Iya, memaksakan kehendak untuk menjadi mirip gitu loh. Iya. Seolah-olah hebat gitu ya. Padahal aduh apa sih ini. Vehamet roh kebenaran memang Vehamet. Nanti kita buka ya. Kita buka ya Vehamet gitu ya. Nah ini dia bicara tentang roh kebenaran. Tapi hari ini kita baca, itu kan kita sudah bahas itu sudah berkali-kali ya. Nah yang ini aja Bu, kita lanjut ya. Iya Vehamet. V itu kan. Iya. Vehamet gitu ya. Oh jauh banget Bu, nggak ada cocok-cocoknya. Iya, tapi dia bilang emet. Iya. Jadi cocok-cocokologi sama dia. Emet kan udah ada, nanti kita buka ya. Kita buka ininya dulu. Coba kita bahas dulu ini sebentar Bu ya. Sebentar aja Bu ya. Iya, siap Bu. Iya, dia membahas tentang Vehamet itu sebentar. Kita dengar dulu ya. Apa sih tepu-tepunya Bapak satu ini? Yesaya. Nih, dengar ya. Nih. Yesaya. Oh, Yesaya. Spasi 29. Tanda bagi 12. Ustaz sudah dapat? Sudah. Silakan Ustaz, baca. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Siapa itu? Nah, siapa itu? Ayo, skakmat ya. Yesaya 29 ya. Semua nabi-nabi dalam Bible, termasuk Jesus, nggak ada yang buta huruf. Benar. Tapi kalau kita baca itu, dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, siapa nabi yang menerima kitab harus nabi. Kitab itu harus nabi yang terima itu. Mana ada nabi buta huruf? Dari mulai Noah aja udah bikin perahu, dia ada hitung-hitungannya, dia bikin gambar dari malaikat turun, ukurannya berapa hasta panjangnya, berapa hasta lebarnya, berapa hasta tingginya. Udah paham AutoCAD lah. Ya kan? Ya, kita mulai. Setelah Noah, itu ayatnya keberapa ya? 3. Dari Bible ya, bukan dari Al-Quran. Sem, Ham, Yafet. Bentar ya teman-teman ya. Dituliskan dalam Bible. Ya, kita buka aja dulu ya. Sem, Ham, Yafet itu bapak bangsa-bangsa. Nah, apa sih itu keluar huruf paku pertama ketika zaman Babilonia itu dari Noah. Tidak ada yang buta huruf. Lalu bapak Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam, punya anak Ismail, Ishak. Wah, bisa baca tulis. Ismail bapak dari 12 raja-raja bangsa Arab. Dan Allah memberikan nama itu langsung dari Allah. Namanya Yishmael. Yi itu act like, Shema itu artinya mendengar, dan El itu Elah, Allah. Artinya Allah mendengar dan Allah bertindak. Yishmael. Ya. Yishmael. Karena sama seperti ya, kita itu dulu Bu ya. YHL. Pokoknya ada yang L. Tuh, kan sok pintar ya Bu ya. Menurut Ibu gimana Bu? Di dalam Yesaya 29, Ibu Fadilah? Ya, Yesaya 29. Nah, baca ya Bu ya, kita tertawakan bersama-sama ya. Yesaya, sebentar Bu, saya cari dulu. Yesaya 29 ya. Iya, ini saya udah ada nih Bu. Ibu, kita baca aja nih Bu. Nih ya. Ayat berapa Bu? Ayatnya mulai dari ayat 11. Sebentar saya share dulu ya. Kita ketawakan dia. Wah. Ya, ini ya. Kita baca mulai dari ayatnya 11 ya Bu ya. Nih mana kita baca. Mulai dari ayat 11. Nah, maka sudah ke-share Kak Bu? Iya, sudah dapat saya Bu. Ya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu. Ya, Ibu baca deh. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan,
baiklah baca ini. Maka ia menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Ya, ayat 12. Baca Ayat lagi, 12. lanjut. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Baca lagi, iya lanjut. Dan 13. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Haleluya. Haleluya. Kita tertawakan dia. Jelas ya, dia mau comot ayat, dia pikir orang-orang Indonesia ini, kita-kita ini pada on semua, orang-orang yang sama seperti dia, cocokologi gitu, asal comot ayat yang dia mau aja ya Bu ya. Iya, maka saya bilang, kalau mau jadi orang yang tidak munafik, semua kamu bilang palsu, semua jangan dipakai. Iya. Nah, kan jelas ini di sini. Alkitab sudah mengatakan dia itu perintah manusia itu yang dihafal-hafalin itu. Tuh, siapakah umat penghafal? Ya itu dia sendiri lah, ya toh Bu? Iya, itu kan bohong-bohong itu. Jadi itu adalah yang mengaku tidak bisa membaca itu ya memang itu perintah manusia gitu kan, itu ajaran manusia. Jadi jangan bilang itu adalah wahyu gitu. Orang sudah dinubuatkan, dia mau ambil yang dia mau aja, dia pikir kita ini bohong-bohong, bego-bego ya Bu ya. Ya makanya, kan di ayat 11 juga dikatakan, sebab kitab itu aku tidak dapat, sebab kitab itu kitab itu termaterai. Maka bagimu penglihatan dari semua itu, sebab isi sebuah kitab yang termaterai, apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia jawab, aku tidak dapat. Sebab kitab itu termaterai. Kan ada sebabnya kenapa dia tidak dapat membaca. Iya, begitu. Karena kitab itu ditutup ya, bukan keadaan. Tapi dia itu ya memang itulah untuk dia lah itu ya. Tertutup ya, firman Tuhan itu nggak ada buat dia. Bukan wahyu itu kagak ada. Itu hanyalah sekali lagi kita baca lagi ya, biar dia ini ya. Kalau masih nggak malu ya amplop ya. Mungkin dia nggak paham Buti, kasih paham Buti, lebih detail lagi. Kita baca lagi nih ya. Nih. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku ya dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Iya benar. Ya, ngoceh-ngoceh ngaku-ngaku bahkan ya. Ya Allah, ya kan? Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini perintah manusia itu ajaran siapa, Bu? Ya, ajaran siapa, Buti? ada deh. Nggak usah disebutkan, nanti kita diplesetkan penistaan. Iya, penistaan, ya udah. Biar netizen berpikir sendiri. Jelas kok. Iya. Ya, kita ulas Bu satu-satu ya. Yang di 12, Oke, yang 11, 12 itu hampir sama. Yang 13 ini sudah telak banget Buti. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang bangsa manakah? Ya jawab sendiri. Yang suka menghafal. Ya, datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Artinya cuman sebatas lip sync. Artinya cuma sebatas bibir saja. Misalnya menghafalkan doa-doa dan menghafalkan segala macam. Padahal hatinya tuh nggak sama Tuhan gitu loh. Iya, bukan Tuhan yang benar padahal itu ya. Ya dan ibadahnya. Padahal itu bukan Tuhan. Di ayat berapa tuh Bu Uti? Saya lupa tuh ada juga kan yang dikatakan begini. Kalau nggak salah saya Yohanes ya. Koreksi Bu. Yang dia bilang begini. Apa namanya? Mereka berperang atau apa gitu mengatasnamakan namaku padahal mereka tidak mengenal aku. Oh, berperang ya, coba kita cari ya. Bukan berperang, apa ya? Pokoknya mereka menyebut namaku, mereka apa ya? Kalau saya nggak salah coba Yohanes 15 deh Bu. Ya, sebentar. Itu ya, di perjanjian itu perjanjian baru apa lama? Yohanes 15 kalau saya nggak salah. Yohanes 15 ya, coba kita baca. Coba dikoreksi kalau saya, pokoknya di Yohanes kalau saya nggak salah Bu.
Yohanes 15. Kalau itu kayaknya perkataan Yesus bukan, Bu? Yesus, Bu. Bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan gitu, bukan? Kalau saya nggak salah, bukan itu. Yang dia mengira, ini intinya dia mengira dia membela aku, kata Tuhan. Intinya gitu. Tetapi mereka tidak mengenal aku. Apa ya, sebentar. Ini nih, Yohanes 15 ayat 21, Bu. Coba. 15 ayat 21 ya. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Ya. Sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku itu loh. Ya. Terus tetapi ada lagi itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Ayat 22 coba kita lihat. Tetapi di ayat 20-nya, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, yang masalah Tuhan dan Tuhan itu loh yang heboh di mereka. Tuhan dan Tuhan itu apa? Kan sudah pernah diulas sebelumnya. Jikalau mereka menganiaya aku, kata Tuhan, kata Yesus, mereka juga akan menganiaya kamu. Yang tentang ini dunia membenci itu loh. Jika mereka telah menuruti firmanku, maka mereka juga akan menuruti perkataanmu. Nah, tetapi semuanya itu, kalau saya nggak salah ada di ayat yang lain mengatakan kalau mereka melakukan itu, maksudnya itu berkoar-koar menyebutkan namaku. Itu seakan-akan membela aku gitu loh. Narasinya saya lupa. Pokoknya isi Alkitabnya intinya begitu. Padahal mereka tuh nggak kenal aku, kata Tuhan. Itu loh, Bu. Yohanes berapa saya lupa. Intinya. Kita lanjut. Intinya mereka kan mengatakan mereka merasa mereka membela Tuhan. Tetapi Tuhan yang mana? Sedangkan Tuhan bilang mereka nggak kenal aku, kata Tuhan. Itu intinya. Begitu ya, itu gimana? Ya, lanjut ya. Iya. Halo nih. Bentar. Dani itu artinya hakim. Daniel artinya Allah menjadi hakimku. Ini banget itu Allah. Dani itu berat juga ya. Apa urusannya sekarang? Dani itu artinya hakim. Nah, ini adalah beberapa. Lalu ada pertanyaan lain. Ini penyebabnya. Iya. Ini penyebabnya. Jadi sekali lagi ini penyebabnya. Saya tidak berangkat dari mimpi, Ustaz. Ada banyak orang mualaf dari mimpi. Penyebab kesesatanmu. Anak Ambon lihat pikiranmu sesat. Ini LED. Iya, sesat banget. Sabar, Bu Uci. Kita cuma bisa menertawakan saja. Iya. Keturunan ya. Gitu. Jadi saya alhamdulillah dapat istri orang Magelang. Jadi Ikhwan Akhwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok. Nah, kita ini ya lewatin. Nah, ini dia. Kayak nama ngomong harus bisa dibuktikan gitu. Nah, ini dia. Ketik di Google Alkitab bahasa Arab. Kenapa Arab? Nah, Arab ya. Kan ada yang bahasa Indonesia. Bahasa asli yang mendekati Bible itu adalah bahasa Arab. Bahasa Semitik. Satu rumpun. Nah, nanti setelah ketik Alkitab bahasa Arab. Saya ada pakai nama. Saya punya versi yang mana pakai nama? Filipi. Tulisannya warnanya biru. Ada Filipi ada. Filipi 4:13 kalau nggak salah itu. Filipi 4 Ibu bukan nggak, Bu? Coba kita buka ya. Filipi 4:13. Klik aja. Filipi 4:13. Nanti keluar warnanya hijau. Kitab suci. Kitab suci judulnya atasnya. Betul? Nah, di bawah itu ada kotak kosong panjang. Kotak kosong panjang. Kolom. Apa itu maksudnya? Itu diklik lalu diisi. Isinya apa? Isinya adalah Lukas. Nah, ini ya. 2, tanda bagi 21. Seperti ini, Ustaz. Nah, kita buka ya, teman-teman ya. Lukas berapa dia tadi bilang, Bu? Lukas 2 ayat 21. Ya, kita ini dulu. Lukas 2 ayat ya. Ibu, ini ada Ibu Pak Frans masuk, Bu. Ada Pak Frans menunggu di bawah, boleh masuk, Bu? Boleh ya. Terusan ya. Pak Frans. Iya, ada Pak Frans nunggu di bawah. Oke, siap. Bawa aja, Bu. Naikin ya. Pak Frans ini bisa. Ya, selamat malam Pak Frans. Ya. Selamat malam, Ibu. Iya, kita lagi menjawab ini. Selamat malam. Selamat malam. Nih ya. Iya. Ya, coba kita buka ya.
Lukas apa tadi Lukas. Nah, ini dia mengatakan apa nih di Lukas ini? Apa itu hubungannya dengan ayat mereka ya? Apa ininya ya? Lukas 2 ayat 21. Nah, ini dia. Ini dia. Ya, teman-teman. Nah, dan ketika genap 8 hari. Nah, ini soal sunat ya, Bu ya. Saya bagi dulu ya. Betul. Bagi dulu tadi share ya, ketika genap. Nah, ini dia bicara. Pertama orang. Nah, dan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, lalu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, dia maksudnya apa nih? Kita dengar ya. Kita dengar lagi ya. Itu dia nama Yesusnya atau soal sunatnya. Kita dengar ya. Nah, bacain Bu, bahasa Arabnya Ibu bisa Bu. Ya. Apa? Lukas 2 ayat 21. Iya, dengerin dulu dia ngomong apa nih Bu. Oh, belum ya? Sebentar. Belum ya teman-teman, sorry. Malaikat. Amin. Iya. Hana waktu khitani. Hanya waktu hitam. Saat hitam ini, saat sunat. Terus. Wada'uhu Isa wa dzalika kama da'ahul malak. Jadi kepada Isa yang nama itu diberikan oleh malaikat. Qabla ma khabilat bihi Maryam. Nama yang diberikan sebelumnya kepada Maryam. Siapa namanya? Tidak pernah Jesus. Ya. Alkitab tidak tulis Jesus. Saya bacakan ya Bu ya. Saya kasih tahu dulu. Oke. Ya. Dia baca itu Alkitabul Muqaddas. Yang bilang Yesus Bentar, tutup dulu. Yang di Kristen berbeda. Oh, gitu namanya bukan Yesus katanya ya. Ya. Yesus Bu. Saya bacakan ya. Ya. Yang aslinya. Ya, Yang memang aslinya. ada beberapa Alkitabul Muqaddas itu berbeda-beda. Tetapi maknanya sama. Ini saya bacakan ya. Ya. Walamma tammat samaniyatu ayyamin litahtinu as-sabiyya summa Yasu itu Yesus. Kama tasamma minal malaki qabla an hubila bihi fil batni. Batni itu perut, kandungan. Perut. Artinya dan ketika genap dan waktu walamma tamat itu ketika genap sama niatun ayam 8 hari liyahtinu itu dihitankan memang. Sofi dia diberi nama summiya Yesus, diberi nama Yesus. Kalau begitu ya begitu Bu ya. Dia punya ayat asal ngambil entah dari mana-mana yang menunjang dia punya. Dia bilang kemungkinan saya coba Bu ya, sebentar Bu. Saya coba dengan Alkitab bahasa Arab yang versi lain. Ya, boleh. Oke. Versi lain yang punya saya ini yang satu ada terjemahan pakai bahasa Indonesia, yang satu tidak ada sama sekali. Ya. Luka. Ini soalnya saya harus karena nggak ada terjemahannya sama sekali. Kalau yang tadi saya baca ada terjemahannya. Ini malah nggak ada harakat. Luka. Perjanjian baru kan? Ya. Lukas 2, Luka Isnen, ayat 21. Sebentar, saya bacakan. Ya. Wajah al-yaumus samin. Hampir sama ya. Wa maw'idu khitanit tifl fasammauhu Yesu. Ada namanya juga dan maka dia diberi nama Yesus. Wa huwal ismu ladzi samahu bihil malaku qabla an tahabbala bihi Maryam. Dan dia diberi nama yang yang disebut malaikat sebelum ia dikandung ibunya Maryam. Iya, sama saja tetap ada namanya Yesus Al-Masih. Luar biasa ya.
Jadi ini buku entah dari mana diambil ya Bu ya? Bu, kesimpulan ini dia ambil dari buku udah disiapkan dari mana itu ya? Versinya dia ya, versinya Yonatan Nandar. Versi mungkin dia ngambil yang mungkin Alkitabul Muqaddas yang lama apa gimana saya juga kurang tahu. Memang ada Alkitabul Muqaddas yang lain itu pakai nama Isa Al-Masih. Tetapi walaupun namanya pakai Isa Al-Masih, akan tetapi intinya, isinya sama. Nah, saya pengen dia coba Ibu Uti ulang lagi dia ngomong yang dia bacakan tuh apa? Yang dia baca ya, sebentar. Ya, dibalik lagi, diulang lagi. Soalnya walaupun Alkitabul Muqaddas yang lain, yang kalau saya nggak salah maaf, itu Syria yang pakai. Itu kata Isa Al-Masih dipakai. Tetapi Isa Al-Masih yang di Alkitabul Muqaddas sama Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu berbeda. Gitu ya. Ya kita dengar ya. Ya, coba. Dengar. Nah, coba. Spasi 2, tanda bagi 21. Biasa aja, Lukas, spasi 2, tanda bagi 21. Cari. Nanti keluar di atas bahasa Arabnya. Ustadku boleh tolong dibaca. Nah, bahasa Arabnya nih ya. Supaya saya jangan dibilang bohong. Saya nggak emang bohong. Tepu. Saya sudah tua. Iya, bahasa Arabnya. Ya, udah 2. Bisa digedein kok itu. Bisa digedein, kalau kecil bisa digedein. Wafil yawmis samin. Iya. Hana waktu khitani. Hana waktu hitam. Saat hitam ini, saat sunat. Oh. Terus Ustaz. Terus. Wada'uhu Isa wa dzalika kama da'ahul makal. Jadi kepada Isa yang nama itu diberikan oleh malaikat. Qabla ma khabilat bihi Maryam. Nama yang diberikan sebelumnya kepada Maryam. Siapa namanya? Tidak pernah Yesus. Ya. Ya memang Isa itu namanya kayak nama. Namanya siapa? Dia tidak paham. Di pause Bu. Pause Bu. Ya. Berhenti dulu Bu. Jadi sering Ya ada orang yang Isa bilang, itu namanya kayak nama. Kayak nama yang kain-kain. Isa itu nama lain dari Yesus. Kalau Alkitabul Muqaddas yang versi yang warna biru itu Isa Al-Masih sebutannya, tetapi Isa Al-Masih yang di Alkitabul Muqaddas yang warna biru itu tidak sama dengan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Kok dia tanya lagi, tidak ada namanya yang disebutkan nama Yesus? Ya Isa Al-Masih itu sebutannya kain-kain. Allah Rabbi Yesus Al-Masih. Iya Bu, jadi dia itu ingin memframing bahwasanya ini disebutkan nggak ada nama Yesus. Ya Isa Al-Masih itulah yang dikatakan Yesus kalau di Alkitabul Muqaddas yang berwarna biru. Gitu. Nama siapa di sini? Nggak ada. Lah kamu aja yang buta nggak bisa baca. Ya kan? Iya, jadi Yesus itu diterjemahkan menjadi Isa Al-Masih. Tetapi yang aslinya tadi Ibu ada 2 tuh ya. Tetap Yesus, ya kan Yesus. Kalau dua versi yang saya baca itu Yesus semua Ibu. Semua Yesus. Ada lagi karena saya nggak di rumah, ada lagi saya betul-betul Alkitabul Muqaddas yang dari Mesir. Itu betul-betul Yesus Al-Masih juga. Coba Ibu bacain, coba dari Mesir ada Ibu. Saya nggak bawa karena kan saya nggak di rumah. Oh iya. Ya kalau yang 2 ini, yang satu dari Arab Saudi. Baca lagi Bu. Baca saya baca sekali lagi. Ini nggak ada terjemahan bahasa Indonesia loh yang saya tadi baca. Ya. Ya. Wajah al-yaumus samin. Ya. Ketika hari ke-8, artinya 8 hari. Hari yang ke-8 mau idul khitanit tifl. Jadi ia disunatkan. Ya. Fasamauhu Yesus. Yesus. Dia diberi nama Yesus. Yesus. Kalau orang Arab bilang Yesus itu Yesus. Wa huwal ismul ladzi samahu bihil malak. Artinya dan dia itu Yesus itu Yesus itu nama yang disebut oleh malaikat Qobla itu sebelum antahabbala bihi Maryam, sebelum ia dikandung Maryam. Yesus Buti, bukan Isa. Ya, sekarang kebanyakan Alkitabul Muqaddas yang ada di Mesir maupun di Syria, pokoknya di semua jazirah Timur Tengah termasuk Mesir pun
sudah berubah menjadi Yesua Al-Masih. Makanya kalau kita ngomong sama orang Arab, ini yang punya saya ini saya nggak bisa buka kamera ya. Ini betul-betul saya buka kamera sedikit ya Bu Uti. Ya, silakan Bu. Coba saya cuma dulu ya. Ini HP saya agak ngeheng ini. Ya. Saya nggak bisa buka kamera jadinya. Ya. Coba saya keluar dulu Bu Uti, nanti saya masuk lagi gitu ya. Ya, boleh. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi udah dua nih ya, kesalahannya tadi dua ini ya. Yang pertama yang tidak bisa membaca, padahal itu adalah perintah manusia yang dihafalkan ya. Itu artinya ya dia asal comot. Nah yang kedua ini juga menurut Ibu Fadilah ya, karena saya nggak bisa bahasa Arab, tapi Ibu Fadilah kan memang orang sana ya, berasal dari ahli bahasa Arab ya, dia mengerti. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa lagi-lagi dia bohong ya. Memang itu ada satu. Saya kasih lihat. Nih. Ini kelihatan nggak? Nah, iya huruf Arab ya. Nggak ada bahasa Indonesianya kan? Ya. Kalau yang satu lagi ada terjemahan bahasa Indonesianya. Oh iya. Nih, yang satu punya saya sama sekali tidak ada terjemahan. Nah ini terjemahan Yesus tadi ya, Yesus ada. Ini yang Yesus semua, Yesus Al-Masih, nggak ada yang Isa Al-Masih. Nih, ini yang pakai yang tidak ada terjemahan, ya. Jadi sayang saya nggak di rumah. Kalau di rumah tuh betul-betul Alkitabnya Bu, saya dapat dari Mesir, dikasih teman saya dari Mesir. Jadi semua Yesus Al-Masih. Walaupun ada yang pakai Isa itu dulu ya, kalau saya nggak salah saya punya juga itu, dia warna biru. Tetapi Isa di situ nggak sama dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran. Nah, kan tadi si kain-kain ini kan bilang kan nggak ada nama siapa di situ disebutkan. Oh, udah bilang tadi di situ namanya Isa di ayat yang dia sebutkan sama temennya itu tadi kan sebutkan Isa. Coba diulang lagi kalau nggak percaya, dia sebutkan Isa nggak Bu? Iya, sebutkan Isa nih ya. Ya itu namanya Isa, itu namanya kemana lagi baliknya? Berarti dia tidak paham bahasa Arab, gitu loh Bu. Kembalinya kemana? Kan ada kata-kata kama tasamma minal malaki qabla an hubila bihi. Bihi itu maksudnya balik ke Isa Al-Masih, ke Yesus Al-Masih, gitu loh. Nah, di sini dia nggak paham. Jadi ada beberapa kata yang misalnya kita kembali kepadanya. Nanya itu balik kemana? Gitu loh. Iya. Harus tahu. Oh, kembalinya ke Isa, ke Yesus. Harus paham. Ya, bahasa Arab tidak bisa sembarangan. Berarti dia tidak ngerti bahasa Arab. Sudah jelas bihi. Dia tadi juga ngomong gitu. Kembali kemana? Bihinya itu ya kembali ismuhu Isa. Ya udah jelas namanya Isa. Memang karena Alkitabul Muqaddas yang dia pakai itu Yesus diberi nama Isa Al-Masih. Cuman perkara nama, tetapi Isa Al-Masih yang di dalam Alkitabul Muqaddas yang dia pakai tidak sama dengan Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran. Begitu. Iya, Isa Al-Masih yang di situ maksudnya adalah Yesua, ya kan? Yesua Al-Masih. Al-Quran lagi Isa Al-Masih di Al-Quran itu Isa yang dari mana gitu kan? Nah, itu dia. Nah, jadi jelas dia tadi sendiri bilang wa ismuhu Isa kan? Terus kenapa kain nama bilang tidak ada namanya Yesus? Loh, udah jelas baliknya ke situ. Itu loh. Lanjut. Kita bongkar lagi kebotolannya, ketepu-tepuan Bapak. Dan kita cuma bisa tertawa saja. Iya, tertawa kita ya. Itu yang berbeda dengan Isa yang ada di Al-Quran dan orang Islam. Siapa bilang tuh sepeda lem gambreng ditulis tuh. Namanya Isa. Ya Isa. Gimana antum? Ya, namanya lanjut. Isa. Udah. Jadi kalau antum bilang Selamat Natal 25 Desember. Hey, come on. Dia disunat. Gimana dia dihitan? Ya, dia dihitan. Jadi hitan. Ya. Lalu Ustadz Afwan. Nah ya soal disunat Bu.
Disunat, Yesus disunat umur 8 hari itu kan mengikuti, ya kan? Orang Islam siapa bilang tuh sebenarnya jambreng ditulis tuh. Namanya Isa. Ya, Yesus disunat umur 8 hari itu kan mengikuti adat istiadat orang-orang Yahudi, ya kan? Orang Yahudi memang umur 8 hari itu memang harus disunat, tetapi bukanlah sunat. Sekarang gini Bu Uti, daripada katanya Ibrahim disunat 80 tahun pakai kampak, coba. Iya, nih ya kata Yesus sendiri. Ya, kata Yesus sendiri ya, soal sunat ya kita baca ya. Jadi dia mengatakan Yesus itu bukan Kristen, bukan inilah ya, adalah Islam karena Yesus itu disunat. Ya memang Yesus disunat, tetapi sunat itu bukanlah lambang keselamatan dan sunat yang dimaksud Yesus itu. Dan Yesus disunat itu karena mengikuti adat istiadat. Dan buat Yesus kita buka dulu sini ya. Yohanes 7 ayat 22 kita lihat ya sebentar nih dia. Apa kata Yesus tentang sunat? Ya, Yohanes 7 ayat 22. Nah ini ya kita coba. Teman-teman udah baca ya? Saya itu dulu ya, coba di-share dulu ya. Apa Bu? Nah, ini dia Yohanes 7 ayat 22. Nah, coba Ibu baca Bu. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Yohanes 7:22. Oke. Ya. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa. Iya, bukan hukum Taurat. Nenek moyang kita. Iya. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Iya. Jadi ya sunat itu adalah cuma adat istiadat orang Yahudi, bukan masuk dalam hukum Taurat ya. Musa itu maksudnya hukum Taurat nih sekali lagi ya. Bukan Yesus sendiri yang ngomong. Jadi kamu bilang Yesus juga disunat dia ngikutin adat istiadat ya, bukan karena bukan pengajaran Yesus. Ya orang dia masih bayi, orang tuanya nyunatin gitu ya Bu ya. Bukan karena coba kita baca tadi ya, mana dia? Yohanes 7. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat, sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita ya. Musa ini apa ya? Penetap hukum Taurat kan, Musa yang menurunkan hukum Taurat itu maksudnya. Jadi sunat itu tidak termasuk dalam hukum Taurat gitu. Tapi sunat itu hanyalah adat istiadat gitu. Ya karena Yesus orang Yahudi ya dia disunat lah gitu. Tetapi bukan berarti dia Muslim gitu kan? Iya kan? Gitu kan? Nih ya. Nah ini ya. Nih ya, di dalam 723-nya kita lanjutin lagi terus ya. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Terus 24-nya. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Masalahnya Bu Uti, kita ini bukan orang yang mereka kan segala sesuatu tuh fisik. Kalau kita kan orang rohani. Iya, itu dia bedanya. Karena pemahamannya aja nggak nyampe. Saya dulu juga begitu, nggak sampai ke situ pemahaman. Begitu saya menggali lagi, belajar lagi, baru nyampe pemahamannya ke situ. Gitu loh. Nah, iya. Kan mereka agamawi, Bu. Kalau kita kan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau mereka kan menyembahnya dalam jasmaniah, lahiriah, daging. Semua diukur dari daging. Bahkan sorganya sendiri sorga kedagingan, ya kan? Itu dia bedanya sama kita. Mereka sorga kedagingan itu kok. Melampiaskan nafsu daging, ya kan? Nih ya. Nih kita ini ya. Nih kita baca nih ya, sunat hati itu udah dikenal bahkan dalam masa zamannya Musa. Imamat ini kan Musa punya ini kan. Aku pun bertindak nih ya. Ya coba kita bagi ya. Oh ya udah ya. Ya. Ulangan 30 ayat 6 itu Bu. Ya ini dia imamat juga. Aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu. Nah itu kan. Ada kata itu ya, hati yang bersunat. Yang tidak bersunat itu telah tunduk pada mereka, telah membayar pulih kesalahan mereka. Nah ini imamat. Lalu di dalam ulangan berapa tadi Pak Frans? Ulangan 10 ya? 30 ayat 6. Ulangan 30 ayat 6. Ulangan 30 Bu, ayat 6. lanjut sama Pak Frans dulu ya Bu ya. Ibu mau kemana? Enggak, saya tetap di room, tenang aja Bu.
Ya. Tapi ini nanti ntar sebelah ini dia tambah lagi Bu, yang katanya itu lagi Bu, sebentar ya. Ya. Oh, sholat itu, iya. Siap, saya ngikutin kok Bu, tenang. Ya, ini dia ya. Sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Ya, di dalam Ulangan 10 ayat 16 ya itu ya. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk ya. Sunatlah dirimu, Yeremia 4 ayat 4 ya. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem ya kan. Nah, Yeremia 6 ayat 10. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi supaya mereka mau memperhatikan ya gitu ya. Ya, sehingga telinga mereka tidak bersunat. Nah itu ya, mereka tidak dapat mendengar sungguh ya. Jadi sunat itu bukanlah hal lahiriah daging dan itu bukanlah ada masuk dalam masuk dalam apa tadi Pak Frans hukum Taurat ya, kata Yesus itu hanyalah adat istiadat. Jadi jangan sebut Yesus itu karena dia Islam karena bersunat, sedangkan gimana Pak Frans, sunat sendiri di dalam Islam aja siapa yang suruh nabinya sendiri nggak bersunat ya? Iya. Di kitab mereka dari di Quran kan nggak ada Bu kata sunat, itu nggak ada kata kitan. Tanya aja Bu Hafiz itu. Iya, Bu Fadila, kitan itu ada nggak Bu? Di Quran nggak ada kayaknya. Iya. Iya. Ini ya, kita lanjut lagi ya Bu Fadila ya. Ya, kita lanjutkan. Dia bilang apa lagi nih ya? Tidak tahu apa-apa, udah sok. Ya, lanjut ya. Namanya Isa. Ngawur. Kita bagi ya. Dia disunat, gimana dia dihitan? Jadi hitan. Ya. Ya, jadi sekali lagi ya. Lalu Ustadz apa? Tololannya ya, Yesus disunat itu karena mengikuti adat istiadat. Itu ya kotak yang panjang itu ya. Belum ada di bawah. Baik. Ketiknya Yesus disunat karena mengikuti adat istiadat orang Yahudi, tetapi Yesus sendiri yang bilang di dalam Yohanes 7 ayat 22, "Hei Pak, kain-kain," gitu kan. Bahwa gitu kan, sunat itu adalah cuma adat istiadat orang Yahudi. Ya tentu saja dia disunat karena dia orang Yahudi dan yang menyunatkannya itu adalah orang tuanya waktu dia masih umur 8 tahun, tetapi itu bukan pertanda bahwa dia adalah muslim, yang nggak ada urusannya, oke?